Untuk pertama kalinya, Angkatan Udara Iran menampilkan pesawat Yak-130 yang digunakan untuk menembak jatuh sebuah pesawat tak berawak. Biasakan menyimak berita dengan selalu ingat kepada Sang Pencipta agar bisa jernih dalam menyikapi informasi yang kita terima. Dalam latihan militer gabungan berskala besar yang diberi sandi Zulfaqar 1403, Angkatan Bersenjata Iran memamerkan kemampuan tempur terbarunya, termasuk debut operasional jet tempur Yak-130 buatan Rusia. Latihan ini melibatkan 4 divisi utama militer Iran, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, serta Pertahanan Udara yang berlangsung di wilayah luas mulai dari Samudra Hindia Utara hingga Pantai Makran di Tenggara Iran. Nampak para teknisi atau ground handling pesawat Yak-130 sedang mempersiapkan rudal udara ke udara R-73 yang akan dipasang pada sayap sebelah kiri pesawat Yak-130. Rudal R-73 ini merupakan peluru kendali udara ke udara jarak pendek yang berpemandu inframerah, memiliki berat 105 kg dengan panjangnya 2,9 meter dengan diameternya cukup 17 cm. Kehadiran pesawat Yak-130 di Iran dianggap sebagai langkah strategis bagi Iran dalam memodernisasi armada udaranya yang sebagian besar masih terdiri dari pesawat era Uni Soviet dan buatan Amerika Serikat yang diwarisi sebelum revolusi 1979. Pesawat ini tidak hanya berfungsi sebagai platform pesawat latih untuk pilot yang akan mengoperasikan jet tempur generasi keempat serta generasi kelima seperti Sukhoi Su-57, tetapi juga memberikan dukungan tempur terbatas bagi Iran. Brigadir Jenderal Sheikh menggambarkan Yak-130 sebagai pesawat dengan desain modern yang memiliki kemampuan operasional tinggi yang secara signifikan meningkatkan kemampuan Angkatan Udara Iran dalam menghadapi sebuah ancaman. Para analis atau pengamat militer juga mencatat bahwa Yak-130 memiliki fleksibilitas yang menjadikannya batu loncatan ideal bagi pilot Iran yang akan beralih ke platform yang lebih maju seperti jet tempur Sukhoi Su-35 atau bahkan pesawat tempur generasi ke-5 plus seperti Sukhoi Su-57. Partisipasi Yak-130 dalam latihan ini tidak hanya menunjukkan kemampuan teknologi Iran dalam penerbangan militer, tetapi juga kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan keamanan yang terus berkembang. Latihan ini menunjukkan kemampuan luar biasa yang telah dicapai oleh Angkatan Udara Iran dalam memperbarui armadanya dan memanfaatkan teknologi canggih. Dengan pengerahan Yak-130 ini juga mencerminkan komitmen Iran untuk memperkuat kerjasama militer dengan Rusia. Sebelumnya, kedua negara ini telah menandatangani kesepakatan besar untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, energi, maupun militer. As informasi, pesawat Yak-130 ini diterima oleh Iran pada September 2023. Menandai babak baru dalam modernisasi Angkatan Udara Iran. Pesawat dengan livery oranye hijau Tosca lah ini, dan dengan warna sky blue ini sangat menarik karena anti mainstream. Biasanya pesawat tempur milik negara-negara lain diwarnai atau dimotif satu warna sky blue atau warna hijau atau warna apa, tapi milik Iran ini dengan beberapa 3 warna. Nah, ini yang menarik dari pesawat Yak-130 ini. Pesawatnya kecil, mungil, tapi warnanya juga rame. Nah, beda dengan pesawat milik Angkatan Udara lain, biasanya warnanya agak loreng kan gitu. Ini warna oranye itu loh. Jadi kombinasi oranye dengan warna Toscasnya sangat ya menarik banget.
Dalam latihan udara Zulfikar 1403 ini rencananya pesawat Yak 130 akan terbang diapit oleh pesawat yang lebih besar, yaitu MiG-29, karena pesawat Yak 130 baru bergabung di Angkatan Udara Iran belum sudah 1 tahun lebih. Jadi karena mungkin masih baru, pilotnya juga masih beradaptasi, dikawal oleh pesawat yang lebih senior mungkin, yaitu pesawat MiG-29. Nah, ini kedua pesawat sudah siap di landasan, tapi yang sepertinya terbang pertama yaitu pesawat MiG-29, lalu disusul nanti pesawat Yak 130 dan di belakangnya lagi pesawat MiG-29. Nah, solarnya sudah ngebul, asap solarnya sudah ngebul tuh dari pesawat MiG-29. Kita saksikan lagi kebulannya seperti apa. Iya. Runway dari bandara yang digunakan untuk latihan Zulfikar 1403 ini sangat lebar karena 3 pesawat bisa standby di runway. Yang paling depan pesawat MiG-29, baru di sebelah kiri agak ke belakang ada Yak 130, dan di belakangnya lagi agak ke tengah ada MiG-29 yang akan mengawal dari sisi belakang. Sebelum lepas landas, biasa MiG-29 mengeluarkan asap hitam dengan mengepul yang siap meraung untuk lepas landas. Nah, setelah MiG-29 bagian depan terbang, disusul nanti oleh Yak 130 yang terbang atau dengan kecepatan tinggi di runway tanpa mengeluarkan asap hitam. Mungkin karena baru ya. Lalu disusul oleh pesawat MiG-29 di belakangnya untuk menyusul terbang di udara. Tapi tetap aja MiG-29-nya juga keluar asap hitamnya. Saat di udara, pesawat Yak 130 disimulasikan untuk membidik objek yang berupa pesawat tak berawak atau drone dengan rudal udara ke udara R-73. Dan dalam simulasi ini, Yak 130 telah berhasil menjatuhkan atau menembak jatuh pesawat tak berawak tersebut. Dengan kesuksesannya latihan ini menandai babak baru dalam modernisasi Angkatan Udara Iran dengan mengintegrasikan teknologi canggih seperti pesawat Yak 130. Iran terus memperkuat posisinya sebagai kekuatan regional yang mampu menjaga stabilitas dan keamanan di tengah tatanan geopolitik yang kompleks. Latihan Zulfikar 1403 menjadi bukti nyata dari upaya Iran untuk mempertahankan kemandirian pertahanannya sambil terus meningkatkan kemampuan militernya melalui inovasi dan kerjasama internasional. Bagaimana menurut kalian atas kelakuan cucu Ali Khomeini ini? Silahkan torehkan kata bijak kalian pada kolom komentar di bawah ini.